Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus juga sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dia berkata, Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-16, ayat 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang melainnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wow, mantap! Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Selamat pagi bagi kita. Semangat Roh Kudus, semangat Tuhan, semangat firman akan terus menggoncang kehidupan kita untuk kita terus hidup di dalam kehendaknya. Puji nama Tuhan. Dan saya juga berdoa semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita di pagi ini. Dan biarlah terus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami ketika kami berbicara soal hidup kekal, ini bukan soal pengandalan manusia, bukan usaha manusia, bukan juga kehebatan manusia, hanya pemberian Tuhan yang gratis. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, mantap. Firman Allah berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dari ayat yang kita sudah dengar, saya mengajukan pertanyaan. Tema kita adalah hidup kekal diberikan secara cuma-cuma. Tidak perlu Anda bayar. Tidak ada hal-hal yang harus Anda tambahkan di situ. Gratis. Ya. Pertanyaan saya, apakah arti hidup kekal diberikan secara cuma-cuma? Arti hidup kekal diberikan secara cuma-cuma menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 6:3 adalah hidup kekal itu bukan hasil usahamu. Kalau bukan hasil usaha saya bagaimana? Kan biasanya kan kita kalau kerja kita dapat upah. Misalnya buruh bangunan satu hari 150.000 atau 200.000, itu yang peladennya itu mungkin 100 sampai 125.000 per hari. Kenapa? Dia udah bekerja dapat layak untuk upah itu. Tapi untuk hidup yang kekal, Anda tidak perlu bekerja untuk itu. Nanti kita lihat bagaimana, kenapa. Tadi sudah kita baca ayatnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Itu pekerjaan Allah. Itu pemberian Allah, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi karena itu
Kalau orang dunia kan katakan nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis di muka bumi ini. Nggak ada makan siang yang gratis. Semua bayar. Itu dalam dunia. Tapi dalam kerajaan Allah, segala sesuatu yang berurusan soal sorga itu gratis. Hanya engkau meresponinya dengan iman dan percaya kepada sang pemberi. Lalu kemudian setelah itu ya kita ya melakukan apa yang diperintahkannya. Tentu bukan berarti kita tidak setelah kita menerima itu lalu kita hidup jahat, hidup nggak benar ya, nggak begitu ya. Tapi keselamatan hidup kekal itu cuma-cuma, tidak karena usahamu. Jadi engkau tidak bisa menyogok Tuhan. Engkau tidak bisa karena hartamu banyak engkau bersogok Tuhan dengan beramal dengan ini dan itu. Enggak bisa dengan melakukan kebaikan ini dan itu, tapi hatimu jauh. Enggak bisa. Karena dia diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang mau meresponi dengan tulus. Jadi yang kedua, hidup kekal itu bukan hasil pekerjaan. Kan kita sudah ya saya juga sering katakan, hasil kerja keras tidak akan pernah menipumu. Ya. Jadi kalau kita kerja keras, hasil apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah menipu. Seperti ketika saya belajar bahasa Inggris. Di mana-mana saya ngomong bahasa Inggris, di kamar mandi, di mana saja, ya. Saya memperkatakannya di jalan, di apa. Ya kalau sekarang lagi, tapi tetap masih melakukan dan tidak ada hari tanpa bahasa Inggris. Mengapa? Karena itu bukan mother tongue saya, jadi harus saya terus latih ketika saya menyembah Tuhan in English, ketika saya berdoa sometimes in English, dan itu saya lakukan secara wajar, bukan karena melakukan. Saya belajar bahasa itu di usia cukup tua, ya, cukup untuk bisa menolong orang, dan saya sudah mendapat banyak berkat dari orang-orang asing. Ya terpujilah Tuhan. Jadi maksud saya bahwa kerja keras kita itu tidak akan sia-sia. Makanya saya sering mengatakan kepada anak muda yang masih muda-muda untuk belajar bahasa sebanyak-banyaknya. Karena ketika engkau menguasainya, itu akan menolong engkau untuk naik ke atas. Untuk menikmati hasil yang lebih baik. Jadi kalau saya saja kuat mungkin dalam apa ini, ya karena kadang-kala ketika saya menyupir atau membawa guide atau apa mereka, kadang-kala turis ini kan suka-sukanya, ya. Ya, tetapi kita sebagai orang percaya, ya karena itu memang budaya mereka, ya kadang-kala kalau saya hanya bilang ini Indonesia, it is not good, impolite, itu tidak sopan. Oh ya, ya kadang-kala hanya responnya begitu, ya. Tetapi itu jadi kita tidak akan tidak kehilangan hasil kerja keras kita itu, akan tampak hasilnya. Tetapi untuk hidup kekal itu bukan hasil kerja keras kita, itu pemberian Allah. Makanya dikatakan jangan ada orang yang bermegah, merasa paling rohani, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling benar. Nggak ada itu. Sikap kita seharusnya mendapat itu, ya hidup dengan segala kerendahan hati, supaya mengalir segala kebaikan Allah, sama seperti sungai akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga kasih karunia Allah akan terus mengalir
kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi hidup kekal diberikan itu gratis, cuma-cuma. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan. Dan hidup kekal itu pemberian Allah, jelas. Jadi hidup kekal itu adalah pemberian Allah. Tetapi walaupun itu pemberian Allah yang diberikan cuma-cuma, responmu hanya dua. Hanya dua saja respon. Yang pertama, engkau harus percaya kepada Sang Pemberi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau harus percaya, harus beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya adalah dalam mengejawantakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik tadi dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Dan sebagaimana yang kita baca tadi dalam 2 Timotius Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi terpujilah Tuhan itu. Biarlah kita terus meresponi hidup kekal ini dan menyadari bahwa itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, dan itu pemberian Allah. Dan oleh karena pemberian Allah, mari saya mau katakan kepada kita, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Kalau engkau sombong, itu kamu akan kehilangan hidup kekal itu. Engkau menganggap remeh, engkau akan kehilangan hidup kekal itu. Dan karena dia gratis, yang kita bisa lakukan adalah ucapan syukur buat semua pemberian Tuhan yang luar biasa itu. Dan ingatlah, pemberian Tuhan tidak pernah akan menghancurkan hidupmu. Pemberian Tuhan itu akan senantiasa membawa kepada jalan-jalan yang baik dan benar. Pemberian Tuhan yang dianugerahkan kepada kita secara gratis itu, kalau kita responi, itu tidak akan pernah membawa kita kepada kehancuran, tapi kepada kenaikan dan kenaikan dan kenaikan. From next level to next level. Teruslah begitu, teruslah mengalir. Sampai apa? Sampai kita bertemu dengan muka dengan Sang Pemberi itu. Dan ketika Tuhan mengakhiri dunia ini dengan caranya, maka kan Alkitab katakan, ya ini bumi, langit, laut tidak akan ada kan? Yang ada itu hanya bumi baru, langit baru, dan tidak ada lagi laut di situ. Kerjaan kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada kawin mengawin di situ. Pemberian Allah yang baik itu bukan untuk kita kawin mengawin di surga sana. Tidak ada. Enggak ada. Betul enggak ada. Itu firman Allah. Ya, enggak ada. Jadi Tuhan katakan kita hanya menyembah dan memuji Tuhan. Dan yang mau saya katakan adalah supaya kita hargai segala pemberian Allah itu di dalam kehidupan kita, dan kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusannya, dalam ketaatannya, dalam menjaga semua hal bersama dengan anak, Bapa dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena yakinlah Tuhan memberikan semua itu bagi kita, karena Tuhan sudah berkata, tidak seorang pun akan menarik kita dari tangannya. Kenapa? Karena kita melekat kuat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan senantiasa menyatakan seluruh kebaikan-Mu dan menolong kami menghargai pemberian hidup kekal yang gratis itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga.
Dan bagi mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan macam-macam Tuhan, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan yang diarahkan kepadamu. Kau mengetahui hidup mereka, situasi mereka, penderitaan mereka, kesusahan mereka, apa yang mereka sedang alami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah penghibur bagi yang susah dan memberikan kekuatan bagi yang lemah dan menolong bagi yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sumber berkat, sumber pertolongan bagi mereka, bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada mereka. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, dan kalau Anda ingin berdonasi, berdonasilah ke nomor-nomor rekening yang ada di bawah running text-nya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah kita perbuat, dan setiap apa yang Anda perbuat, kiranya Tuhan yang akan membalaskannya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat